Hai friends, di video kali ini kita akan membahas tentang preposition of place. Jadi apa itu preposition of place? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya. Seperti biasa, klik tombol subscribe, kemudian di like juga. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tahu juga tentang video kali ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Tetap jangan lupa ya di-like dan di-share ke teman-teman kalian semua. Oke, lanjut ke preposition of place. Jadi preposition of place ini di sini ada beberapa contohnya seperti between, in front of, kemudian behind, to the left of, under, below, on, next to, kemudian juga ada to the right of. Itu beberapa contoh dari preposition of place. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu preposition of place, di sini ada dialog dari Anita dan Tasya. Jadi di sini dialog antara Anita dan Tasya. Di sini ceritanya Anita dan Tasya itu sudah lama sekali nggak ketemu. Jadi ini baru pertama kalinya mereka ketemu setelah sekian lama tidak ketemu. Langsung ke dialognya saja. Anita di sini bilang, "Hai Tasya, long time no see." Jadi Anita bilang, dia menyapa Tasya, "Hai Tasya, long time no see," lama nggak ketemu. Kemudian Tasya juga bilang, "Anita, hai, long time no see, I miss you so much." Di sini Tasya juga kelihatan sudah lama nggak ketemu sama si Anita. Dia bilang, "Anita, hai, lama banget nggak ketemu ini, I miss you so much, aku benar-benar kangen." Kemudian Anita bilang, "So do I. I hear you have moved into a new house. Is it true?" Jadi si Anita tanya ini, "Aku dengar-dengar kamu itu udah pindah ke rumah baru. Benar ya?" Seperti itu. Jadi si Tasya ini udah pindah ke rumah yang baru. Tasya bilang, "Yes, I am. My new house around here." Jadi dia ngasih tahu kalau rumahnya itu di sekitar daerah sini. Anita tanya, "Where is it?" Jadi di mana dia? Di mana dia? Di mana rumahnya? Maksudnya kok di mana dia jadinya. Kemudian Tasya bilang, "It is between the post office and Mrs. Nadia's house." Jadi karena di sini menyebutkan rumahnya Bu Nadia, berarti si Anita ini tahu di mana rumahnya Bu Nadia. Jadi rumahnya Tasya itu antara post office, kantor pos, dan rumahnya Bu Nadia. Jadi di tengah-tengah antara post office, sebelahnya ada post office, kemudian sebelahnya lagi ada rumahnya Bu Nadia, rumahnya Tasya di tengah-tengah antara post office sama Mrs. Nadia's house. Kemudian Anita bilang, "Oh, I see. Is it on Jasmine Street?" Oh iya, aku tahu. Apakah itu letaknya di Jalan Jasmine? Jadi tadi rumahnya itu letaknya di Jalan Jasmine atau enggak? Jadi itu pertanyaannya Anita. Tasya bilang, "Yes, it is. You will find my house easily because there is a big mango tree in front of my house and there is a swing under it. Please stop by anytime you want." Jadi ini jelasin si Tasya ini. "Kamu akan gampang sekali menemukan rumahku karena ada pohon mangga besar di depan rumahku dan ada swing, ayunan di bawahnya. Jadi di bawah pohon mangganya itu ada ayunannya. Jadi kemudian Tasya meminta Anita untuk stop by. Stop by itu artinya mampir. Jadi mampir kapan aja kamu ingin. Anita bilang, "I will as soon as possible, I promise." Jadi tentu saja aku akan mampir segera mungkin, sesegera mungkin aku janji, seperti itu. Jadi di dialog tersebut tadi ada beberapa preposition of place. Contohnya ada between, tadi saat Tasya bilang it is between the post office and Mrs. Nadia's house. Kemudian ada lagi in front of my house, there is a big mango tree in front of my house. Kemudian under, there is a swing under it. Kayak gitu, itu termasuk tadi preposition of place. Nah, ini di sini ada contohnya beberapa kucing ini. Ada in, on, under, in front of, behind, next to, above, below, between,
on the left, opposite, sama on the right. Ini beberapa contoh dari preposition of place. Jadi kalau in itu di dalamnya, di dalam suatu kota atau di dalam rumah, pokoknya dia ada di dalamnya. Kalau on itu tepat di atasnya. Jadi bendanya nempel di atas benda. Jadi ada benda di atas benda. Nah, kedua benda itu nempel. Itu namanya on. Kalau under itu di bawahnya. Jadi bendanya ada di bawah suatu benda. Jadi ada di bawahnya under. Kalau in front of itu di depan. Sedangkan behind di belakang. Jadi ini lawan katanya, in front of itu di depan, behind di belakang. Next to itu di sebelah, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Yang intinya next to itu di sebelah. Kalau above ini di atas, bedanya sama on. Kalau on kan tadi nempel, sedangkan kalau above itu dia melayang, jadi nggak nempel di bendanya. Dua benda tersebut tidak saling bersentuhan, itu above. Sedangkan on itu tepat di atasnya nempel. Sedangkan below itu di bawahnya. Bedanya sama under, kalau under itu benar-benar nempel seperti on tadi, sedangkan below itu seperti above tadi. Kedua bendanya tidak nempel, tidak bersentuhan. Kemudian ada between. Kalau between itu dia di antara. Jadi ada dua benda, dia di tengahnya. Itu namanya between. Kemudian on the left itu sebelah kiri, nanti ada on the right itu sebelah kanan. Kalau tadi next to itu kan boleh di kanan kirinya, sebelahnya pokoknya. Kalau on the left itu dia di kiri, sedangkan on the right itu di kanan. Kalau opposite itu berlawanan, jadi bendanya itu berlawanan, saling berlawanan, opposite. Itu contoh-contoh dari preposition of place. Nah, ini preposition of place, ada rumusnya. Jadi rumusnya itu preposition plus object of preposition. Jadi tadi preposition of place-nya bisa ada in, on, kemudian ada above, tadi under, kemudian setelah itu baru object of preposition. Nah, preposition ini digunakan untuk menunjukkan posisi object of preposition terhadap subjek atau objek kalimatnya. Jadi fungsinya preposisi ini untuk menunjukkan bendanya itu ada di mana, di ataskah, di bawahkah, di sebelah, di depan, atau di belakangnya. Itu fungsi dari preposition. Nah, di sini object of preposition. Di sini object of preposition itu dibagi menjadi 3. Ada noun, kemudian bisa noun phrase, bisa pronoun. Jadi kan tadi kalau preposition of place-nya kita udah contohnya sudah saya sebutkan beberapa, ada on tadi, kemudian ada in, ada beside, between, kemudian in front of, behind. Itu contoh-contoh dari preposition of place. Sedangkan di sini ada object of preposition, objeknya. Nah, di sini ada 3, dibagi menjadi 3, bisa diikuti noun, noun phrase, dan pronoun. Kemudian dari noun, noun phrase, dan pronoun ini saya berikan beberapa contohnya. Oke, preposition of object of preposition. Contoh untuk noun. Di sini ada the clock on the wall is broken. Jadi the clock yang pertama itu sebagai subjek, on itu sebagai tadi preposition. Kemudian the wall is broken itu objeknya. Jadi the clock on the wall is broken. The wall di sini adalah noun yang fungsinya sebagai objek. Jadi artinya the clock on the wall is broken itu memiliki arti. Jadi jam yang ada di dinding itu rusak. Itu contoh yang menggunakan noun. Yang kedua ada contoh yang menggunakan noun phrase. Contohnya di sini my house is next to the post office. Jadi my house itu adalah noun, tapi fungsinya di sini sebagai subjek. Kemudian next to itu adalah preposisinya tadi, preposition of place-nya. Kemudian the post office itu adalah noun phrase yang fungsinya sebagai objek. Jadi the house is next to the post office. My house is the next to the post office, yang artinya rumahku berada di samping dari kantor pos. Kemudian yang terakhir itu ada pronoun. There is a coconut tree in front of my house. Nah, di sini
There is a coconut tree. A coconut tree di sini adalah noun, tapi dia fungsinya sebagai subjek. In front of tadi itu fungsinya sebagai preposition of place. Jadi setelah preposition of place itu diikuti oleh object of prepositional. Jadi object of preposition itu adalah objeknya dari preposisi. Nah, di sini my house itu fungsinya sebagai objek. Nah, my di sini termasuk pronoun. Jadi my house itu object of preposition. Yang artinya there is a coconut tree in front of my house, artinya itu ada sebuah pohon coconut. Coconut itu adalah kelapa, jadi adalah there is a coconut tree, ada sebuah pohon kelapa di depan rumahku. Itu contoh dari pronoun, object of preposition yang menggunakan pronoun. Jadi itu adalah ketiga dari object of preposition. Jadi bisa menggunakan noun, noun phrase, atau pronoun. Itu contoh beberapa dari preposition of place dan ada di situ ada object of prepositionnya juga. Oke, thank you untuk menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian di like juga, kemudian share juga sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar video ini bermanfaat pada teman-teman kalian. Oke, thank you. See you on next video. Bye-bye.